Hai hai hai, selamat datang di channel Momozi Movie. Di video kali ini, Momo akan merangkum alur cerita film yang berjudul Squid Game. Squid Game merupakan sebuah seri drama produksi Korea Selatan bergenre aksi petualangan dan thriller. Film ini bercerita tentang orang-orang yang berpartisipasi dalam permainan misterius untuk bertahan hidup dengan mempertaruhkan nyawa. Permainan tersebut menawarkan hadiah yang sangat besar bagi pemenangnya. Seperti apa permainan misterius ini dan siapa dalang dari permainan ini? Gak usah lama-lama, yuk langsung ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan masa lalu seorang anak kecil yang sedang main permainan tradisional Korea bernama cumi-cumi. Anak ini sangat ahli memainkan permainan tersebut dengan teman-temannya. Di permainan itu dibagi menjadi 2 regu. Peraturan di permainan ini cukup mudah, di mana ada regu penjaga dan regu yang tidak menjaga. Yang tidak menjaga harus bisa melewati para penjaga tanpa tersentuh ataupun keluar dari garis yang sudah ditentukan. Dan film Squid Game pun dimulai. Cerita dimulai dengan penampilan seorang pria yang biasa saja hidupnya. Ia bernama Gi-hun. Setelah ia dipecat dari pekerjaan lamanya, kini ia menjadi seorang sopir dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Gi-hun diberikan beberapa uang untuk menghadiahkan anaknya yang hari itu berulang tahun. Jadi, Gi-hun ini sudah bercerai dan anaknya ikut bersama dengan mantan istrinya. Karena uang yang diterima tidak cukup, Gi-hun meminta uang tambahan lagi dengan memaksa. Merasa tak cukup, lalu Gi-hun menggeledah lemari untuk mencari kartu ATM milik ibunya. Ia berniat untuk mendapatkan uang tambahan. Gi-hun akhirnya menemukan ATM itu, lalu pergi ke ATM dan berusaha memasukkan sandinya. Namun beberapa kali ia mencoba dengan tanggal lahirnya, ternyata salah. Temannya menyarankan untuk menggunakan tanggal lahir ibunya. Tapi Gi-hun malah memasukkan tanggal lahir anaknya. Dan beruntung sandi yang ia masukkan benar, karena ia tahu kalau ibunya sendiri lebih sayang kepada cucunya itu. Gi-hun bersama temannya ini malah bermain di tempat judi pacuan kuda. Di percobaan pertama, ia gagal karena pilihannya itu kalah. Ia pun mempertaruhkan uangnya lagi di percobaan kedua, dan akhirnya ia bisa berhasil memenangkan taruhan itu. Dengan bahagia karena bisa melipat gandakan uangnya itu, ia pun memberi 10.000 won kepada si kasir. Setelah itu, ia menelpon anaknya dengan gembira dan mengatakan akan memberikan kado ulang tahun yang mewah malam hari nanti. Tapi tiba-tiba muncul sekelompok rentenir dan Gi-hun pun dengan cepatnya lari dari sana, sampai ia tak sadar menabrak seorang wanita, dan akhirnya ia tertangkap oleh rentenir itu. Gi-hun dipukuli dan ditagih hutangnya. Akhirnya, uang yang ia hasilkan dari judi untuk anaknya itu sebesar 4 juta won, ia berikan kepada mereka. Namun setelah ia cek sakunya, ternyata uangnya telah tiada. Sepertinya perempuan tadi yang telah mengambil uangnya. Akhirnya ia dipukuli lagi. Si rentenir memberikan lembaran kertas yang isinya surat perjanjian penyerahan organ atas ganti uang yang tak bisa ia bayar. Terpaksa akhirnya Gi-hun memberikan sidik jarinya. Bahkan ia cap perjanjian itu dengan darah dari hidungnya yang mengalir. Ia pun kembali lagi ke kasir judi itu. Ia meminta 10.000 won yang ia berikan tadi. Dengan uang sisanya itu, ia memainkan mesin capit boneka untuk hadiah anaknya. Tapi lagi-lagi ia tak beruntung. Lalu ada seorang anak kecil yang membantunya untuk mendapatkan hadiah di mesin itu. Dan Gi-hun bahagia memenangkan hadiahnya. Gi-hun lalu bertemu dengan anaknya. Ia memberikan hadiah mystery box itu dengan sepenuh hati. Tapi saat dibuka, ternyata isinya adalah pistol pemantik api. Namun karena tak mau mengecewakan anaknya, ia pun berjanji kepadanya bahwa tahun depan Gi-hun akan memberikan hadiah yang spesial. Dan akhirnya ia pun mengantarkan anaknya itu ke mantan istrinya yang cukup sinis kepadanya. Saat mau pulang ke rumah, Gi-hun malah ketinggalan kereta. Alhasil ia merenungkan nasib hidupnya yang penuh dengan kesulitan.
Tiba-tiba seorang pria yang tak dikenal datang duduk di sebelah Gi-hun. Pria itu menawarkan untuk bermain permainan bersamanya, dan permainan itu bernama dakji, di mana di antara pemain harus membuat satu lipatan kertas membalik dengan lemparan dari kertas lainnya. Perjanjiannya, jika Gi-hun berhasil membalikkan kertas itu, maka pria ini akan memberikan 100.000 won. Akhirnya, Gi-hun pun tertarik untuk bermain. Permainan pun dimulai. Gi-hun membanting kertas itu dengan kuat, tapi ia gagal. Di permainan pertama ini, Gi-hun gagal memenangkannya, dan pria itu meminta hasil dari kemenangannya. Setelah menampar Gi-hun, pria itu mengatakan tamparan itu sebagai ganti dari 100.000 yang harus Gi-hun bayar. Gi-hun terus mencoba permainannya walaupun ia mendapatkan puluhan kali tamparan. Lalu ia menggunakan seluruh kekuatannya dan akhirnya Gi-hun bisa memenangkannya. Ia pun dengan emosi langsung menampar pria itu. Pria itu pun memberikan 100.000 won karena Gi-hun berhasil memenangkan gamenya. Setelah lama bermain, Gi-hun pun mendapatkan cukup banyak uang. Pria itu mengatakan bahwa Gi-hun bisa mendapatkan lebih banyak uang dari permainan. Gi-hun yang trauma karena games dan juga judi hari ini tak mau ikut serta karena sudah cukup mendapatkan uang dari banyaknya gamparan di pipinya. Pria itu pun berdiri dan menjelaskan identitas diri, nama lengkap, umur, riwayat pekerjaan, anak, bahkan hutang Gi-hun kepada rentenir sebesar 160 juta won dan pinjaman ke bank sebesar 255 juta won yang ia sebutkan. Gi-hun pun kaget dan penasaran. Pria itu memberikan nomor telepon lalu meninggalkan Gi-hun. Dengan bahagia, Gi-hun pun membeli makanan. Ia juga tak lupa memberikan makanan kepada kucing kelaparan. Kita dapat simpulkan Gi-hun ini berhati baik. Bahkan ia juga memberikan cukup banyak uang kepada ibunya. Ibunya mengatakan bahwa mantan istri dan suami barunya beserta anaknya akan pindah ke Amerika. Gi-hun pun langsung berhenti makan. Ia mengingat janji dengan anaknya. Ibunya mengatakan agar Gi-hun mengambil hak asuh anaknya itu. Gi-hun memikirkan perkataan ibunya dan berniat mencari cara lain. Ia pun akhirnya berinisiatif menelpon nomor yang pria tadi berikan dan berniat ikut ke permainan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Saat malam hari, Gi-hun pun dijemput. Ia masuk ke dalam mobil. Di sana banyak peserta lain yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, keluarlah asap yang membuat Gi-hun juga ikut tertidur. Setelah bangun, tiba-tiba ia ada di suatu ruangan dengan kostum yang sudah diganti. Terlihat banyak orang di ruangan itu. Mereka bangun karena musik klasik yang terdengar sangat keras. Sedangkan di ruangan lain, terlihat orang-orang penjaga bertopeng dan berkostum warna pink. Setelah kagum dengan ruangan itu, Gi-hun bertemu dengan kakek-kakek tua yang juga peserta. Kakek itu menghitung banyaknya orang di sana. Padahal jelas-jelas jumlah peserta yang mengikuti permainan ini tertera sebanyak 456 orang. Kakek-kakek itu adalah peserta pertama. Gi-hun mengatakan kepada si kakek, kenapa kakek ikut-ikutan game seperti ini? Bukannya kakek harusnya menikmati hidangan dari anak dan menantu, lalu menikmati waktu bersama cucu-cucu kakek. Kakek itu hanya menjawab, bagaimana dengan orang tuamu? Apakah orang tuamu menikmati masakan istrimu dan menikmati tingkah lucu anak-anakmu? Seketika Gi-hun pun diam. Si kakek juga menjelaskan bahwa hidupnya tak lama lagi. Ia mengidap penyakit tumor otak. Lalu terjadi keributan, di mana seorang pria bertato sedang memukuli wanita yang bernama Saibyong. Sepertinya mereka berdua terlihat saling mengenal, karena pria bertato ini mengatakan kepada si wanita kalau ia mengkhianati dirinya dan kabur. Si wanita itu menjawab bahwa ia tidak kabur, ia hanya ingin hidup mandiri. Entah punya hubungan apa mereka. Dan perkelahian pun terjadi lagi. Gi-hun yang melihat itu langsung menendang wanita tersebut. Gi-hun menendang wanita itu dengan alasan karena wanita itu yang mencopet dirinya saat menabrak di rumah judi kemarin. Pria bertato pun bertanya hal serupa. Dan saat hendak ribut dengan Gi-hun, tiba-tiba orang-orang bertopeng pun datang dan menjelaskan permainan yang akan mereka mulai. Mereka berkata bahwa pemenang dari permainan ini akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Akan ada 6 permainan dalam 6 hari mendatang. Pada awalnya, para peserta tidak percaya kepada orang-orang bertopeng ini.
Begitu juga dengan seorang pria bernama Sangwo. Lalu orang bertopeng itu memberikan tayangan-tayangan video ketika para peserta ditawari bermain game dakji dengan hadiah 100.000 won setiap kemenangan. Begitu juga dengan Sangwo yang terlilit utang karena investasi jangka panjangnya yang gagal. Ia juga menggelapkan dana dan memiliki kerugian sebesar 650 juta won. Hal tersebut menjelaskan bahwa semua peserta di sini adalah orang-orang yang berada di ujung tanduk dalam hal keuangan dengan hutang yang tak terbayarkan. Lalu, para peserta sendirilah yang memutuskan untuk mengikuti permainan ini tanpa paksaan. Orang bertopeng memberikan pilihan terakhir. Para peserta boleh kembali dan menjalani kehidupan lama atau mengikuti permainan ini. Lalu, permainan selama 6 hari ke depan pun akan dirahasiakan demi keadilan permainan. Seorang pria bertanya berapa jumlah uang yang mereka dapatkan jika mereka menang. Mereka akan memberitahukan jumlahnya setelah para peserta menang di setiap permainan. Dan juga keputusan terakhir pun dimulai di mana para peserta harus menandatangani keikutsertaan atau tidaknya dalam permainan ini. Para peserta pun berjajar menandatangani perjanjian itu. Begitu juga dengan Gi-hun. Isi surat itu tertera 3 pasal. Pasal pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Gi-hun terlihat bimbang dan tidak enak hati. Namun ia melihat si kakek tua yang tak pikir panjang untuk ikut. Ia pun akhirnya ikut serta dalam permainan itu. Permainan pun dimulai. Para peserta dibawa ke sebuah ruangan yang sangat indah. Lalu mereka difoto agar wajah mereka tertera jika mereka tereliminasi. Di lain tempat, ada seseorang bertopeng yang entah siapa. Ia memulai permainan ini dengan membuka gerbang lapangan bermain. Setelah para peserta keluar dari ruangan itu, Gi-hun menemui Sangwo yang merupakan temannya. Gi-hun sangat terkejut kepada Sangwo karena berada di sini. Karena saat kemarin Gi-hun belanja ke toko ibunya, dan ibunya mengatakan bahwa Sangwo sedang sibuk dengan bisnis besarnya di luar negeri. Di lain tempat, pria bertopeng itu mengangkat teleponnya yang berdering. Dengan julukan frontman, ia pun melaporkan bahwa permainan sudah siap untuk dimulai. Dan ia pun duduk santai di depan televisi dengan tayangan para peserta itu. Di lapangan, para peserta takjub dengan keindahan pemandangannya. Padahal mereka sebenarnya sedang di dalam ruangan. Permainan pun dijelaskan. Permainan pertama adalah lampu merah lampu hijau, di mana jika robot itu berbalik dan mengatakan lampu hijau, maka para peserta boleh bergerak menuju garis finish dalam waktu 5 menit. Seorang teman Gi-hun mengatakan bahwa permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil. Ada 2 orang peserta yang saling bersaing. Mereka taruhan agar cepat-cepat sampai di garis finish dengan 1 juta won. Permainan pun dimulai. Dengan cepat si rambut kuning pun berlari paling depan. Karena ia masih bergerak ketika robot itu berbalik, maka ia pun langsung jatuh tersungkur. Robot itu mulai membelakangi. Perlahan-lahan para peserta mulai bergerak menuju garis finish. Si rambut kuning mengeluarkan darah dari mulutnya yang membuat temannya panik dan berlari. Alhasil ia pun tertembak dan mati. Darah yang muncrat ke wajah seorang wanita membuat histeris para peserta lain. Dan akhirnya mereka semua pun panik dan berlari menuju kembali ke gerbang. Selama mereka bergerak, mereka akan ditembaki oleh robot itu. Jumlah pemain berkurang sangat pesat. Mereka tak tahu kalau tereliminasi, mereka akan dibunuh. Di sisi lain, pria bertopeng sedang asyik minum sambil menyaksikan serunya permainan ini. Akhirnya permainan pun kembali dimulai dengan sisa-sisa peserta. Terlihat si kakek yang berjalan langkah demi langkah dengan santai. Pemain lain pun mulai bergerak maju kembali. Kesialan kembali terjadi pada Gi-hun. Setengah tubuhnya tertindih oleh jasad pemain lain yang membuatnya kehilangan banyak waktu. Sangwo menyarankan untuk berjalan di balik badan orang lain agar mengurangi resiko pendeteksian dari robot itu. Gi-hun mulai berusaha berdiri lagi. Sedangkan pria bertato mengetahui bahwa ada seseorang yang berlindung di belakangnya. Wanita itu adalah Sai Byung. Ia pun mengancam pria bertato untuk tidak macam-macam, jika tidak ia akan menggerakkan kepalanya saat robot itu sedang mendeteksi. Sialnya, orang yang dijadikan Gi-hun untuk berlindung pun tertembak. Saat ia hendak berlari, seorang pria yang tak mati saat ditembak meminta tolong kepada Gi-hun. Dan itu membuat ia kehabisan banyak waktu.
Gi-hun melihat waktu yang tersisa tinggal 1 menit. Ia pun tak memperdulikan pria itu dan terus bergerak maju untuk mencapai finish. Frontman pun masih santai memantau mereka di televisi. Satu persatu dari mereka tertembak. Mereka pun berusaha terus berlari saat robot itu berbalik dan beberapa dari mereka pun berhasil mencapai garis finish. Si kakek, pria bertato, Sabyong, dan Sangwoo, terkecuali pemeran utama kita. Waktu tinggal 20 detik lagi, Gi-hun malah mengalami masalah. Hampir saja ia jatuh saat robot itu mendeteksi. Beruntung ia dibantu oleh seorang pria yang baik hati. Dengan terburu-buru karena waktu, Gi-hun dan pria yang menyelamatkannya pun berlari dan melompat ke garis finish. Akhirnya Gi-hun bisa selamat dari permainan pertama ini. Karena waktu sudah habis, beberapa orang yang tersisa akhirnya dieliminasi. Ruangan permainan pertama ini pun ditutup. Dan film Squid Game part 1 pun selesai. Tunggu dan nantikan part keduanya ya. See you, bye-bye.